Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Sari dengan NPM A1E024014 dari kelas 3B. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas salah satu komponen penting dalam mata kuliah elektronika yaitu transistor. Tujuan dari video ini adalah agar kita dapat memahami pengertian transistor, jenis-jenis transistor, struktur dan bagian-bagiannya, prinsip kerja, serta penerapan transistor dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan setelah menonton video ini kita dapat memahami konsep dasar transistor dengan lebih baik. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan materi mengenai transistor. Berikut adalah alur pembahasan pada video ini. Oke, baiklah langsung saja kita mulai ke materi. Materi yang pertama yaitu pengertian transistor. Apa itu transistor? Transistor adalah komponen elektronik kecil yang fungsinya sangat besar. Secara umum, transistor punya dua fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai penguat sinyal dan yang kedua sebagai saklar elektronik. Artinya, transistor bisa memperbesar sinyal yang kecil, menghidupkan dan mematikan arus listrik hampir semua alat elektronik seperti HP, televisi, radio, dan komputer menggunakan transistor. Selanjutnya, jenis-jenis transistor. Secara umum, transistor dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama ada transistor BJT. Transistor BJT bekerja berdasarkan dua jenis pembawa muatan, yaitu elektron dan hole. BJT terbagi menjadi dua jenis, transistor NPN dan transistor PNP. Jenis transistor ini paling sering dipelajari pada dasar elektronika. Kenapa? Karena prinsip kerjanya itu relatif mudah dipahami. Yang kedua ada transistor FET. Transistor FET bekerja dengan medan listrik dan arusnya dikendalikan oleh tegangan. Namun, pada video ini pembahasan akan difokuskan pada transistor BJT karena lebih umum digunakan dalam pembelajaran dasar elektronika. Ada struktur dan bagian transistor BJT. Transistor BJT memiliki tiga kaki atau terminal, yaitu yang pertama ada emitter. Emitter berfungsi sebagai sumber pembawa muatan. Pada transistor NPN, emitter melepaskan elektron ke basis. Yang kedua ada base. Base adalah bagian pengendali. Arus yang mengalir pada basis sangat kecil, tetapi sangat berpengaruh terhadap arus yang mengalir pada kolektor. Yang ketiga ada kolektor. Kolektor berfungsi sebagai pengumpul arus yang berasal dari emitter. Pada simbol transistor, NPN arah panah keluar dari emitter dan PNP arah panah masuk ke emitter. Kemudian ada prinsip kerja transistor. Prinsip kerja transistor BJT dapat dijelaskan dengan sederhana, yaitu transistor sebagai penguat. Nah, transistor sebagai penguat ini, arus kecil yang masuk ke basis akan mengendalikan arus yang jauh lebih besar pada kolektor. Inilah sebabnya transistor dapat digunakan sebagai penguat sinyal. Sebagai contoh, arus basis kecil, arus kolektor besar, terjadi penguatan. Dan selanjutnya transistor sebagai saklar. Nah, transistor sebagai saklar, transistor juga dapat bekerja sebagai saklar on dan off. Nah, jika basis diberi arus, transistornya on. Dan jika basis tidak diberi arus, transistornya akan off. Prinsip ini banyak digunakan pada rangkaian digital dan rangkaian kontrol otomatis. Agar lebih mudah dipahami, transistor dapat dianalogikan seperti keran air. Nah, basis itu diibaratkan sebagai pegangan keran, kolektor sebagai aliran air yang besar, dan emitter itu sebagai sumber airnya. Agar lebih jelas dalam memahami prinsip kerja transistor, berikut akan ditampilkan animasi sederhana mengenai cara kerja transistor. Bagaimana cara kerja transistor sebagai saklar?
Kali ini saya akan menjelaskan elektronika dasar transistor. Transistor akan memblokir aliran listrik dalam suatu rangkaian. Arus listrik akan diteruskan bila ada sinyal terkirim ke pin basis. Sinyal dapat berupa saklar, mikrokontroler, sensor, dan lain-lain. Hanya perlu menambahkan listrik yang cukup untuk mengaktifkan transistor. Agar lebih mudah dipahami, di sini saya akan gambarkan dengan air yang mengalir melalui pipa. Kemudian kita menutupnya dan memberi gerbang ayun. Di pipa yang lebih kecil, semakin jauh gerbang terbuka, semakin banyak air yang mengalir. Jika air yang akan mengayunkan gerbang itu kurang, maka gerbang yang besar tidak akan terbuka. Namun jika air yang mengayunkan gerbang cukup besar, maka gerbang akan terbuka dan air akan mengalir. Itulah yang dilakukan transistor. Ketika tegangan dan arus cukup ke pin basis, maka listrik dapat mengalir ke cerurit utama. Pada transistor NPN, arus kecil yang masuk ke basis akan mengendalikan arus yang jauh lebih besar dari kolektor ke emitor. Dengan kata lain, arus kecil di basis dapat mengontrol arus besar di kolektor, sehingga terjadi proses penguatan sinyal. Jadi, prinsip inilah yang membuat transistor sangat penting dalam dunia elektronika. Selanjutnya, penerapan transistor. Transistor digunakan dalam berbagai aplikasi elektronika, antara lain penguat audio pada speaker dan amplifier, terus saklar elektronik pada rangkaian LED, rangkaian logika digital, pengendali arus dan tegangan. Jadi, tanpa transistor, perkembangan teknologi elektronik tidak akan sepesat sekarang. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan peran transistor dalam perkembangan teknologi. Transistor merupakan penemuan paling berpengaruh dalam sejarah teknologi modern. Keberadaan transistor mengubah cara manusia mengelola informasi, berkomunikasi, mengendalikan energi listrik. Yang pertama itu miniaturisasi perangkat elektronik. Sebelum transistor ditemukan, perangkat elektronik menggunakan tabung vakum yang berukuran besar, berat, boros energi, dan mudah rusak. Transistor menggantikan tabung vakum karena ukurannya sangat kecil, tidak memerlukan pemanasan awal lebih lama. Hal ini memungkinkan perangkat elektronik menjadi ringkas dan portable seperti radio saku, kalkulator, laptop, dan smartphone. Yang kedua, perkembangan komputer dan prosesor transistor. Selanjutnya, perkembangan komputer dan prosesor transistor adalah penyusunan utama prosesor CPU. Satu prosesor modern dapat berisi miliaran transistor yang bekerja sebagai saklar on dan off dengan kecepatan sangat tinggi. Dampaknya komputer menjadi semakin cepat, kapasitas pemrosesan meningkat, ukuran perangkat semakin kecil, dan konsumsi daya semakin efisien. Tanpa transistor, komputer modern dan juga kecerdasan buatan AI tidak mungkin dikembangkan. Selanjutnya ada kelebihan transistor. Kelebihan yang pertama, transistor memiliki ukuran yang kecil dan ringan, sehingga memungkinkan pembuatan perangkat elektronik yang ringkas dan portable. Kelebihan yang kedua, dapat berfungsi sebagai penguat sinyal maupun saklar elektronik, sehingga satu komponen memiliki banyak kegunaan. Kelebihan yang ketiga, transistor mampu bekerja dengan kecepatan switching yang tinggi sehingga cocok digunakan pada rangkaian digital dan sistem komputer. Kelebihan yang keempat yang terakhir yaitu memiliki stabilitas kerja yang cukup baik jika digunakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
Kelemahan transistor. Ada juga kelemahan transistor. Kelemahan yang pertama, transistor peka terhadap perubahan suhu, sehingga pada penggunaan daya besar diperlukan sistem pendinginan tambahan. Kelemahan yang kedua, memerlukan perhitungan dan perancangan rangkaian yang tepat agar transistor dapat bekerja secara optimal. Kelemahan yang ketiga, setiap jenis transistor memiliki karakteristik kerja yang berbeda, sehingga pemilihan transistor harus disesuaikan dengan kebutuhan rangkaian. Kelemahan yang keempat, yang terakhir, yaitu jika pemasangan kaki transistor salah, maka transistor tidak akan bekerja atau bahkan bisa sampai rusak. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transistor merupakan komponen semikonduktor yang sangat penting dalam elektronika. Transistor memiliki fungsi utama sebagai penguat sinyal dan saklar elektronik. Transistor BJT terdiri dari tiga bagian yaitu yang pertama emitter, yang kedua base, dan yang ketiga yaitu kolektor, serta memiliki dua jenis utama yaitu NPN dan PNP. Dengan prinsip kerja arus kecil yang mengendalikan arus besar, transistor banyak digunakan dalam berbagai rangkaian elektronika. Demikian video pembelajaran mengenai transistor yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami konsep dasar transistor pada mata kuliah elektronika. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up?